Majelis Taklim Al-Hidayah berdiri pada tahun 2011. Lokasinya di Desa Setu, RT 1 RW 1, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bermula dari kegiatan mengaji di Mushola Al-Hidayah setiap ba'da maghrib yang diadakan oleh Ustadz Azam Khairul Anam yang punya nama kecil Muhammad Irfandi. Setelah lulus SMP, beliau nyantri di Ponpes Petuk dan Lirboyo kurang lebih 10 tahun, yaitu dari tahun 2000 hingga 2010. Tahun 2010, beliau pulang dari pesantren dan tergerak hatinya untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatnya selama di pesantren. Beliau mulai mengumpulkan anak-anak untuk diajak mengaji di Mushola Al-Hidayah. Dari mulai mengaji Al-Quran sehabis sholat maghrib, mengaji kitab-kitab fikih, dan latihan hadroh hingga mendirikan grup hadroh Al-Mustasyifin yang merupakan pionir grup hadroh di Desa Setu. Seiring berjalannya waktu, timbul keinginan untuk mendirikan majelis taklim sehingga pada tahun 2011 bersama santri dan masyarakat sekitar mendirikan gubuk bambu di samping rumahnya untuk tempat mengaji anak-anak, remaja, dan ibu-ibu. Sejak saat itu berdirilah Majelis Taklim Al-Hidayah. Di antara kegiatannya saat itu antara lain pengajian Al-Quran setiap ba'da maghrib, pengajian kitab kuning untuk santri remaja dan ibu-ibu, pelatihan hadroh dan jamiah zikir Dalailul Khairat, serta pengajian akbar peringatan Maulid Nabi setiap tahunnya. Pada awal tahun 2013, banyak masukan dari teman-teman beliau, di antaranya Ustadz Jasuli dan Ustadz Syamsuddin, untuk mengembangkan Majelis Taklim Al-Hidayah, yaitu dengan mendirikan lembaga pendidikan. Setelah bertafakur dan beristikharah, maka dibukalah TPQ Al-Hidayah pada tanggal 15 Syawal 1434 Hijriah, bertepatan dengan 21 Agustus 2013 Masehi. Ada 26 anak yang mendaftar pada saat itu. Dalam mengelola TPQ Al-Hidayah, beliau pun dibantu oleh kakak beliau, Ustazah Mulyati, dan temannya Ustazah Siti Rohatun yang sebelumnya sudah mengajar di TPQ Al-Hikmah Pasangan. Jadi sudah berpengalaman ya, sehingga TPQ Al-Hidayah maju pesat. Banyak orang tua yang tertarik menyekolahkan anaknya di TPQ Al-Hidayah. Untuk kelancaran proses belajar mengajar dan untuk menaungi segala kegiatan yang ada di Majelis Taklim Al-Hidayah, maka dibuatlah sebuah yayasan yang bernama Yayasan Dalailul Khairat Al-Hidayah Setu, yang SK pendiriannya dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tanggal 30 Desember 2015. Setelah 3 tahun berjalan, maka pada hari Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2016, diadakanlah wisuda pertama yang diikuti oleh 17 santri. Dan kemudian mendapatkan SK izin operasional pada tanggal 5 Agustus 2016. Setelah acara wisuda yang begitu meriah dan hasil yang memuaskan, Majelis Taklim Al-Hidayah mendapatkan wakaf dari masyarakat, yaitu dari Haji Masroi dan Haji Ranyak almarhum, berupa sebidang tanah yang sekarang menjadi gedung TPQ Al-Hidayah. Untuk menampung santri yang telah diwisuda, maka pada tahun itu pula dibuka kelas lanjutan dari TPQ Al-Hidayah, yaitu MDTU Al-Hidayah, yang kemudian mendapatkan SK izin operasional pada tanggal 31 Januari 2018. Sejak saat itu berjalan 2 lembaga pendidikan yang resmi, yaitu TPQ Al-Hidayah dan MDTU Al-Hidayah.
Tahun 2023 muncul gagasan untuk mendirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusto atau MDTW. Dikarenakan banyaknya santri yang telah lulus MDTU meminta untuk lanjut mengaji di Al-Hidayah. Maka sejak saat itu berjalanlah pendidikan untuk tingkatan yang lebih tinggi, yaitu MDTW yang waktu pembelajarannya setiap ba'da maghrib sampai isya. Di tahun itu pula, gubuk bambu tempat mengaji yang usianya sudah cukup lama dirobohkan karena sudah tidak layak atau rusak, kemudian dibangun kembali dengan bangunan permanen yang rencananya akan dibangun 3 lantai. Dan yang terbaru di Al-Hidayah yaitu Rumah Tahfiz Quran atau RTQ yang baru saja dibuka pada tahun 2024. Hal ini pun mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ini dibuktikan dengan banyaknya anak-anak yang mengikuti program unggulan tersebut. Dan tahun ini akan dibuka Pondok Pesantren Al-Hidayah untuk mukim santri yang jauh. Semoga Al-Hidayah ke depan semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat. Amin ya robbal alamin.